Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussuhu san la hadratin masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidhil kiram jamil musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali wa jami'i tamlamidina syai'u lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji utawi iki iku bab mertelaaken tata kramane metu ilal masjid maring masjid. Fa idza faraghta mongko ari kalane wis rampung sapa sira min taharatika saking sesuci sira, fasolli mongko salat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira, rakaatai subhi ing rong rakaate sadurunge salat subuh. Ingkana lamun ono apa al-fajru fajar iku qatala'a teman-teman wis mlethek apa fajar. Kadzalika halih kaya mengkono-mengkono ya sholli rakaatai subhi kana ono apa kelakuan iku yaf'alu agawe sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang etika, sopan santun, adab, tata krama ketika kita keluar dari rumah menuju kepada masjid. Artinya keluar dari rumah ingin menunaikan sholat di masjid. Fa idza faragta min taharatika fasholli fi baitika rak'atai subhi in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah selesai menjalankan toharoh, jadi kita sudah bertoharoh, mensucikan diri dari apa? Dari hadas kecil misalkan, atau kita sudah mensucikan diri kita dari hadas besar kalau seandainya kita hadas besar. Sudah mempersiapkan diri, membersihkan diri. Setelah itu kita ingin berangkat menuju ke masjid. Maka setelah kita selesai itu, selesai toharoh, sholatlah terlebih dahulu sebelum kita keluar untuk menuju ke masjid. Sholat apa yang ada di sini? Ini adalah rakaatai subhi. Artinya ketika waktu itu menunjukkan kita mau melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, yang menjadi titik tekan menjadi titik tekan di sini apa? Sholat sunnah di rumah terlebih dahulu. Jadi sholat wajib itu, khusus untuk sholat wajib itu yang paling utama adalah kita laksanakan secara berjamaah di masjid atau mungkin di musola kalau kita dekat dengan musola. Tetapi khusus untuk sholat sunnah, maka itu justru yang dianjurkan adalah di rumah masing-masing, bukan dilaksanakan di masjid. Loh, kenapa demikian? Barangkali ini adalah yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menghias rumah kita, menerangi rumah kita dengan
sholat sunnah dengan membaca Al-Quran supaya rumah kita itu menjadi terang, rumah kita menjadi barokah. Itu mungkin yang dikehendaki oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dibiarkan rumah kita itu sepi tanpa kita menjalankan ibadah kepada Allah. Kita kalau menjalankan ibadah justru di luar, tapi rumah kita tidak pernah dipakai untuk ibadah, tidak pernah digunakan untuk mengaji, tidak pernah digunakan untuk yasinan, nggak pernah digunakan untuk wiritan, sholawatan, tidak pernah digunakan untuk menjalankan sholat sunnah. Kira-kira itu kurang tepat. Kenapa? Karena rumah kita nanti akan terasa berbeda manakala itu dihiasi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita ikut yasinan, kita ikut tahlilan, kita ikut misalkan jamaah sholawatan di luar, tetapi di rumah kita juga tetap berupaya untuk menerangi rumah kita dengan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah seperti itu. Supaya apa? Ya, supaya rumah kita menjadi terang. Kalau sudah terang berarti rumah kita enak nanti dipakai, nggak gampang tabrakan. Karena kalau gelap kan singgolan satu dengan yang lainnya. Ahli rumah ketika rumah itu gelap ya lihatnya lampunya terang, tapi penduduk di rumah itu seringkali bertengkar satu dengan yang lain. Mungkin karena kegelapan secara rohaninya itu yang kemudian kita tidak pahami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menghias rumah itu dengan sholat-sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini Bidayatul Hidayah juga mengajak kepada kita ketika kita sudah selesai menjalankan toharoh, kita sudah siap untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid entah di musola, maka sholatlah sunnah terlebih dahulu di rumah sebagai bentuk ubudiyah di rumah yang itu bisa menerangi rumah kita. Nah, setelah itu ini sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikerjakan oleh Rasulullah juga begitu. Ketika beliau hendak melaksanakan sholat berjamaah, kalau sudah manjing waktu misalkan zuhur, beliau sholat sunnah qobliyah zuhurnya di rumah, baru kemudian berangkat menuju ke masjid. Kalau tahiyatul masjid ya pasti di masjid, gitu kan. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab ini. Tsumma tawajjah mongko nuli madhep sapa sira ilal masjid maring masjid wala tadlan ora aja tinggal sapa sira as-sholata ing salat fil jamaati ing dalem jamaah la siyama as-subhi apa maneh salat subuh. Fa sholatul jamaati mongko utawi salat jamaah iku tafdhulu ngungkuli apa sholatul jamaah ala sholatil fardhi ing atase sholat ijen bisab in kelawan 27 lan 20 apane darajatan derajate. Fa ing kuntam ngelawan ana sapa sira iku tatasa halu gegampang sapa sira fi mithli hadzaribhi ing dalem padane ikilah badi fa ayyu faidatin mongko utahe endi-endine faedah iku laka tetep keduwe sira fi talabil ilmi ing dalem nuprih ilmu. Nah, setelah itu maka summa tawajjah ilal masjid, madhep menuju kepada masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Apalagi itu adalah sholat subuh. Sholat subuh itu yang paling utama dikerjakan secara berjamaah. Berat sholat subuh itu, berat. Sholat subuh berjamaah itu berat. Sholat subuh sendiri aja berat, apalagi sholat subuh secara berjamaah. Mengapa berat? Ya itulah godaan setan. Orang itu kalau sudah capek, lelah, tidur, waktunya adem, kepenak, kemulan dan lain sebagainya, mancal kemul iku sik kepenak. Mau berangkat untuk ke musola, ke masjid, hawanya adem seperti itu kan ya berat. Nah, oleh karena itu sesuatu yang berat itu justru pahalanya akan semakin banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utamanya sangat menganjurkan kepada kita untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Sholat-sholat yang lain juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukannya secara berjamaah. Tetapi terlebih lagi yang sangat dianjurkan lagi oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
melalui apa yang disampaikan oleh Syekh Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali ini, terlebih lagi adalah sholat subuh. Fasalatul jama'ati tafdhulu ala sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat yang dikerjakan secara sendirian tanpa berjamaah, lebih utama 27 derajat. Loh, 27 derajat. Satu derajatnya itu seperti apa? Kita tidak tahu. Yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah itu disebutkan. Saya agak lupa, kalau tidak salah itu di dalam kitab Duratun Nasihin. Itu kalau tidak salah. Saya agak lupa ya. Nanti kalau mau ngecek lagi ya silahkan dicek di dalam kitab Duratun Nasihin atau kitab apa. Seingat saya kitab Duratun Nasihin, seingat saya. Kalau tidak Duratun Nasihin, mungkin itu kitab apa, Minahusani ya. Tapi insya Allah di Duratun Nasihin ya, di kitab Duratun Nasihin, insya Allah. Ada sebuah kisah seorang ulama pada waktu itu. Dia kedatangan tamu, sehingga karena ada tamu, dia menghormat kepada tamunya, sampai datang waktu sholat isya secara berjamaah. Begitu sudah waktunya sholat berjamaah itu tiba, karena dia menghormat tamu, dia lebih memilih untuk menghormat tamu daripada menjalankan sholat isya di masjid dekat rumahnya pada waktu itu secara berjamaah. Jadi dia memilih untuk menghormat tamunya. Akhirnya begitu dia memilih untuk menghormat tamunya sudah berlalu pulang, dia kemudian mencari kesana kemari, mencari masjid di daerahnya yang dekat-dekat dengan dia. Adakah orang yang belum menunaikan sholat atau belum menjalankan sholat berjamaah, dia hendak ikut sholat berjamaah. Mubeng digolei dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mencari orang untuk diajak sholat berjamaah, tetapi dia tidak ketemu. Akhirnya karena dia tidak ketemu, dia kembali memutuskan ke rumahnya, kembali untuk melakukan sholat isya. Dia teringat ada sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, 27 derajat. Inisiatif ulama tersebut untuk menjalankan sholat isya sendirian sebanyak 27 kali. Alhasil karena memang dia adalah seorang yang memang hatinya bersih, baik, di dalam mimpi dia mendapatkan isyarah, di dalam tidurnya dia mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat sekelompok orang yang sedang berkuda. Jadi sekelompok orang yang sedang berkuda. Kemudian dia juga berkuda, tetapi dia sendirian di belakang ketika waktu berkuda itu. Akhirnya apa? Dia ketinggalan agak jauh, dia memacu kudanya agar dia bergerak dengan kencang supaya dia tidak ketinggalan dari teman-temannya yang lain. Tetapi semakin dia memacu kudanya secara kencang, sekencang apapun kudanya itu berlari, kuda itu tidak mampu untuk menjangkau sekelompok orang yang sedang berkuda itu tadi. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, dari hikmah peristiwa itu ternyata sholat yang dilakukan secara berjamaah itu, meskipun hanya sekali dilaksanakan, dan kita yang
sholat sendirian itu berusaha untuk memenuhinya 27 kali sholatan, sholat isya 27 kali sebagai ganti untuk itu, nyatanya itu tidak mampu untuk melampauinya. Artinya 27 derajat itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengetahui itu semua. Tapi yang jelas sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, oleh karenanya kita khususnya adalah para pencari ilmu, santri-santri, jangan sampai meninggalkan sholat secara berjamaah. Nah, kalau kita sebagai seorang santri, kita sebagai seorang yang mencari ilmu, kok gegampang ya, gegampang urusan pahala, entah itu pahala dari sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, entah itu kita menganggap remeh terhadap pahala sholat berjamaah, entah itu kita menganggap remeh terhadap pahala dari wirid yang kita lakukan. Maka fa'ayyu fa'idatin laka fitolabil ilmi, opo gunane kula jenengan kita semuanya ini menuntut ilmu? Apa gunanya kalau kita meremehkan pahala-pahala dari ibadah-ibadah itu? Padahal buah dari ilmu itu adalah mana kita mau mengamalkan terhadap ilmu itu. Nah, ini di kaul yang berikutnya. Wa inna ma samaratul ilmi lan angin bestine utahe wae ilmu iku al ngamalu ngamalaken bi kelawan ilmu. Fa idza sa'aita mongko ari kalane lumaku sapa sira ilal masjid maring masjid, famshi mongko lumaku sapa sira ala hainatin ing atase alon-alon, wa tu'addatin lan anteng wasakinatin lan tegese anteng, wala ta'jalan aja age-age sapa sira, wa kullan ngucap sapa sira fitoriki ka ing dalem dalan sira, ngucap Allahumma inni as'aluka engkol Allahumma inni as'aluka, Allahumma du Gusti Allah ini temen sedune ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan bihaqqi sailina kelawan hae wong kang padha njaluk kabeh alaika ing ngatasi tuan, wa bihaqqi raghibina lan kelawan hae wong kang demen kabeh ilaika maring tuan, wa bihaqqi mamsyaya lan kelawan hae lumaku kula hadza rupane iki lumaku ilaika maring tuan. Fa ini mongko temen sedune ingsun iku lam akhruj ora metu sapa ingsun syarron ing gawe Allah, wala batoron lan ora lacut, ora gawe lacut maksude, wala riya alan ora gawe riya, wala sum'atalan ora gawe sum'ah, bal kharajtu balik metu sapa ingsun ittiqa asuh tika krana wedi bentutuan, wabtigha amradhatika lan amrih ridho tuan, fa as'aluka mongko nyuwun sapa ingsun ing tuan antung kidhani ing yen to nyelametaken tuan ing kula minan nari saking geni neraka, wa antal firolan yen to ngapura tuan li maring kula dunubi ing pira-pira dosa kula, fa innahu krana temen setune kelakuan iku la yaghfiru ora bisa ngapura al-dzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta kejaba Tuhan. Wa inna ma samaratul ilmi al-amalu bihi. Buah dari ilmu yang kita pelajari itu adalah kita mengamalkan ilmu itu. Jadi apa gunanya kita menuntut ilmu? Apa gunanya kita mencari ilmu, bersusah payah kalau malam mungkin kita belajar tidak segera tidur, ingin kita menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita,
dosen-dosen kita misalkan. Tetapi ternyata kita tidak mau untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Bahkan kita meremehkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang demikian adanya, terus opo gunane, opo paedae, dadak kangelan golek ilmu, kita bersusah payah untuk mencari ilmu. Apa gunanya kita bersusah payah? Nah, ini penting untuk kita pahami, ini penting sekali untuk kita pahami. Maka para santri khususnya ya, kita semuanya yang sedang tholabul ilmi, jangan sampai kita meremehkan hal-hal kecil yang mungkin kita anggap kecil ya, hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, ibadah-ibadah sunnah. Kadang kita itu kan nyok gawe guyonan. Kadang-kadang ada wah ganjar aku wis kokean. Nah iki rumangsane apa ibadah kita itu sudah langsung diterima oleh Allah. Nah, ini perlu untuk kita sampaikan agar kita tidak terjebak di dalam urusan meremehkan terhadap ilmu terhadap amal perbuatan yang baik meskipun itu hanya sedikit. Jangan meremehkan orang misalkan membuang sampah. Lihat ada sampah atau mungkin batu yang berada di tengah jalan yang menghalangi pejalan, kita ambil, kita buang ke tempatnya. Itu kelihatannya remeh kecil, tetapi di balik itu ada satu kemaslahatan. Pahalanya Allah yang tahu, kita juga nggak akan tahu kok. Apakah ibadah kita sing mau wempeng apik menurut kita itu pasti diterima oleh Allah? Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kila Imam Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali itu beliau mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang sholih. Itu disebabkan karena pada saat Imam Al-Ghazali itu mengarang kitab, menulis kitab, itu ada lalat yang minum mangsi dari Imam Al-Ghazali. Dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali karena Imam Al-Ghazali merasa kasihan dengan lalat yang saat itu sedang kehausan. Gara-gara itu loh, katanya menurut qaul para ulama, beliau itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya itu ya gara-gara amal beliau yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita nggak patut untuk membanggakan diri, bangga nih amal perbuatan kita. Jangan-jangan amal perbuatan yang menurut kita itu baik, nyatanya itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin syarat dan rukunnya itu kurang, mungkin keikhlasan kita itu kurang. Nah, ini penting untuk kita sampaikan. Ya, maka jangan sampai kita meremehkan ilmu, meremehkan amal perbuatan meskipun itu kelihatannya remeh temeh, kelihatannya kecil di hadapan kita. Nah, ketika kita melangkah menuju ke masjid, maka kata Imam Al-Ghazali, melangkahlah dengan pelan, ora usah kesusu sing anteng. Jadi melangkah dengan pasti, tetapi jangan sampai kemudian tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi kita melangkah dengan pelan agar kita sampai di masjid itu dalam keadaan kita tidak ngos-ngosan gitu ya, tidak ngos-ngosan. Nah, ketika kita berada di jalan, sambil kita berjalan itu dengan tenang itu, kita berdoa kepada Allah. Doanya kata Imam Al-Ghazali, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhrij syarran wala bataran wala riya'a wala sum'ata bal kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Mohon kepada Allah, ya Allah, dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, haknya orang-orang yang mencintaimu, haknya perjalananku menuju kepadamu. Saya tidak keluar dari rumah ini untuk berbuat keburukan, tidak keluar untuk berbuat kemungkaran, tidak keluar untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya tidak keluar dalam keadaan riya, tidak pula sum'ah. Tetapi saya keluar dari rumah ini bal kharajtu ittiqa'a sukhtika. Saya keluar dari rumah menuju masjid ini karena semata saya ini merasa takut kepadamu, ya Allah. Saya takut seandainya engkau marah kepadaku. Dan saya hanya mengharapkan terhadap ridhamu, ya Allah. Fa'as'aluka antum gidani, ya Allah, selamatkan diriku. Saya mohon kepadamu, ya Allah, selamatkan diriku dari api neraka dan ampunilah seluruh dosa-dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali panjenengan. Ini doa yang kita baca ketika kita berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita, berikan hidayahnya kepada kita, berikan taufiknya kepada kita, sehingga kita semuanya bisa menjalankan seluruh ibadah-ibadah kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan beliau, tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang-orang yang suka meremehkan terhadap amal-amal ibadah meskipun itu kelihatannya sepele. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya diselamatkan ketika kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepadanya biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk ngaji kita hari ini, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa minal khaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.